Halo para bosku dan bestiku, kembali lagi di channel Dapia Paiha. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Perjodohan Sempurna, bab 154 sampai dengan 155. Aisyah berada di dalam kamar tidur Peli. Berat rasa Aisyah untuk melepaskan Peli, walaupun Peli sudah pernah tinggal jauh saat Peli kos. Tapi saat ini terasa berbeda dirasakan oleh Aisyah. Karena ini Peli pergi untuk tinggal dengan suaminya. Karena sekarang ini Peli tidak bisa sesuka hati untuk tinggal di rumah kedua orang tuanya. Walaupun rumah Dama berada di depan rumahnya, tapi berat dirasakan Aisyah. Mam, kenapa? Peli melirik maminya yang sedari tadi hanya diam sembari merapikan pakaian Peli di dalam koper. Apa? Aisyah mengangkat kepalanya dan menatap wajah putrinya yang sebentar lagi akan tinggal jauh. Mami sedih, kita tidak bisa lagi pergi ke salon, cerita sebelum tidur malam, kata Aisyah. Mam, Peli setiap minggu akan pulang. Hari Minggu waktu kita bersama, waktu Mami dan Putri cantik ini, Peli bergurau agar maminya tidak sedih. Peli ingat ya, setiap pagi harus bangun cepat, harus masak sarapan untuk Dama, jangan beli untuk sarapan pagi. Untuk memikat hati suami itu, kita harus mengenyangkan lambungnya, biar dia tidak terbiasa makan di luar, kata Aisyah. Ma, Kak Dama itu pengusaha kuliner. Apa yang harus Peli lakukan? Kak Dama jaga masak. Masakan Peli pasti seperti masakan orang yang baru belajar masak, kata Peli. Dulu sudah Mami bilang belajar masak, sekarang baru tahu kan? Tenang Mami, Peli tidak perlu belajar. Begitu masuk dapur, Peli sudah menghasilkan masakan yang spektakuler. Peli membanggakan diri sendiri. Awas kalau nanti Mami dengar rumah kalian terbakar, ingatkan Aisyah. Peli tertawa kecil mendengar ucapan Aisyah. Sudah semua, tidak ada lagi yang mau dibawa, tanya Aisyah. Tidak, Mami, ini saja. Baju yang di rumah kos juga sudah banyak, ucap Peli dan menutup kopernya. Sudah dibawa pindah, tanya Aisyah. Sudah, kunci kos juga sudah dikembalikan. Rugi sudah dibayar 1 tahun, tapi ditempati hanya 2 bulan, kata Peli. Kenapa tidak diberikan kepada teman yang mau kos saja? Usul Aisyah. Oh iya, kenapa lupa? Tapi tidak bisa diambil lagi, Mam. Sepertinya sudah ada yang huni kamar yang Peli kontrak. Sudahlah, rugi sedikit saja, kata Aisyah. 2 juta, Mami. Banyak itu. Dua juga jatah uang saku Peli itu, kata Peli. Mam, uang saku Peli tambahkan. Uang saku minta sama suami. Kenapa minta sama Mami? Kata Aisyah. Minta Mami dan kakak Dama. Kan makin bertambah banyak uang saku Peli. Tidak bisa. Uang saku dari Dedi sudah tertutup begitu Peli menikah, seru Aisyah seraya meninggalkan kamar Peli. Mami, panggil Peli. Rugi Peli nikah, uang saku tidak double, gerutu Peli. Ih, kenapa aku lupa? Peli mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan kartu black card dari dalam dompetnya. Hehehe, ternyata kau masih nyaman di dalam dompet. Peli mengeluarkan kartu tersebut dan menciumnya. Pulang dari kampung, Rodriguez mengantarkan Jesse ke rumah neneknya. Nenek, begitu mobil belum berhenti, Jesse langsung bergegas membuka pintu mobil dan langsung turun ketika melihat neneknya duduk di depan. Jangan main loncat keluar saja, nanti jatuh, teriak Rodriguez. Karena Jesse keluar dari dalam mobil saat mobil belum berhenti dengan sempurna. Jesse, kau itu sudah menikah, kelakuanmu harus berubah, jangan seperti preman pasar begitu, ujar neneknya. Iya nenekku sayang, saut Peli dengan memeluk neneknya dan mengecup kedua pipinya. Mami, teriak Jesse dari depan. Ih, kamu ini teriak-teriak, pelankan suara, baru diingatkan sudah lupa, ujar nenek. Rodrik turun dari dalam mobil dengan menenteng paper bag oleh-oleh untuk nenek Jesse. Nenek sehat. Rodrik memegang tangan nenek Jesse dan mencium tangan nenek. Alhamdulillah, nenek bertambah sehat. Apalagi sekarang anak ini sudah menikah. Tambah sehat nenek, kata nenek Jesse. Nenek, apa Jesse senakal gitunya sampai nenek pusing menghadapi Jesse? Bibir Jesse manyun. Enggak nakal, tapi terlalu baik sekali.
gurau nenek. Ih, nenek, Jessie menampilkan bibir yang cemberut. Sudah, jangan cemberut. Jessie nggak nakal, cucu kesayangan nenek, ucap nenek sembari menepuk-nepuk lengan Jessie. Mami mana, Nek? Tanya Jessie dengan menyebut mamanya dengan Mami. Siapa Mami? Tanya nenek balik kepada Jessie. Mami Dokter Yuni, perjelas Jessie. Ini anak makin aneh saja. Mamamu pergi tadi, beritahu nenek. Kemana, Nek? Apa dengan dokter apa? Usil Jessie terus berlanjut. Siapa dokter apa? Tanya nenek. Dokter apa? Nenek tidak tahu. Anak nenek sendiri, nenek yang terkenal dengan kecantikannya itu, ucap Jessie. Makin ngelantur ini anak. Mama dan papa pergi check up, kata nenek. Apa sakit mama kambuh lagi? Tanya Jessie. Enggak, periksa rutin saja, saut nenek. Oh, Pak Dokter, temani nenek dulu ya. Jangan biarkan pemuda ganteng ganggu nenek. Nanti nenek dilamar pemuda, dikiranya nenek anak perawan karena nenek terlihat cantik, goda Jessie. Rodriguez tertawa melihat Jessie menggoda neneknya. Nek, Jessie masuk dalam dulu ya, mau ambil baju. Pak Dokter ingin bawa Jessie tinggal di rumahnya, kata Jessie. Pak Dokter, suamimu dipanggil Pak Dokter, ujar nenek. Jessie yang sudah masuk ke dalam rumah tidak mendengar omelan neneknya. Maafkan Jessie ya Pak Dokter, kenapa aku ikutan anak nakal itu, ujar nenek dengan tertawa. Tidak apa-apa Nek, saut Rodriguez. Jessie itu pada dasarnya anak yang baik, cuma itu dia nggak bisa dibilangin keras kepala, kata nenek. Nak Rodriguez harus sabar ya, bimbing dia agar bisa menjadi istri yang baik, kata nenek. Iya Nek, saut Rodriguez. Dan soal mamanya, Jessie belum tahu jika hari itu tiba, walaupun kita tidak ingin terjadi. Itu semua atas kehendak yang kuasa. Nenek harap Rodriguez bisa menjadi penguat Jessie, kata nenek dengan perasaan yang sedih. Nek, dunia medis sudah maju Nek, tidak ada yang tidak bisa disembuhkan, ucap Rodriguez. Iya tapi Pen, ucapan nenek terhenti saat Jessie sudah keluar dengan membawa koper yang berisi baju-bajunya. Lihatlah Nek, Mama dan Papa mengusir Jessie. Wajah Jessie memelas menatap wajah neneknya. Sudah, jangan main drama terus, ingat, cepat buatkan nenek cicit yang banyak, kata nenek. Nenek, Jessie masih bocil, belum bisa buat anak. Jessie hanya bisa buat enak, seru Jessie. Rodriguez terbatuk mendengar ucapan Jessie yang vulgar. Kenapa Pak Dokter? Haus ya? Maaf ya Pak Dokter, Jessie lupa menghidangkan minuman. Seusai berkata, Jessie masuk ke dalam rumah. Maaf Drix, mulut anak itu tidak ada remnya, sudah blong remnya, kata nenek. Ini Pak Dokter. Jessie menyerahkan segelas air putih. Rodriguez meneguknya sampai tidak tersisa dan menyerahkan gelas kosong kepada Jessie. Pak Dokter haus ya, ucap Jessie melihat gelas kosong yang diberikan Rodriguez kepadanya. Nek, kami permisi dulu ya, besok kami akan kesini lagi, kata Rodriguez. Rodriguez selesai mandi dengan menggunakan handuk kecil melilit pinggangnya. Dia keluar dari dalam kamar mandi dengan bersiul-siul kecil. Rodriguez mencari baju di lemarinya. Dengan santainya, Rodriguez melepaskan handuk yang melilit di pinggangnya. Au! Suara teriakan membuat Rodriguez spontan melihat ke asal suara. Prak! Jessie sudah tergeletak di atas tumpukan baju yang ingin disusunnya ke dalam lemari. Hei! Kaget Rodriguez. Bergegas Rodriguez menghampiri Jessie yang pingsan. Jessie! Rodriguez menepuk pipi Jessie. Kenapa dia pingsan? Bingung Rodriguez. Rodriguez merasakan dingin di area bokongnya. Baru dia sadar bahwa dia dalam keadaan polos tanpa selai benang menutupi tubuhnya. Waduh, apa gara-gara lihat laki-laki telanjang dia pingsan? Gumam Rodriguez. Rodriguez mengambil jubah mandi dan kemudian mengangkat Jessie ke atas ranjang. Seru kali ya dikerjain anak ini. Tiba-tiba terbersit ide untuk mengerjai Jessie. Setelah mengangkat Jessie ke atas tempat tidur, Rodriguez dengan cepat mengambil baju. Harus cepat ini, entar bocah sadar. Pingsan lagi dia melihat tubuh six pack aku ini, ujar Rodriguez. Selesai berpakaian, Rodriguez mencari alat make up di dalam tas Jessie. Setelah menemukan apa yang dicarinya, Rodriguez duduk di sisi ranjang dan mulai melukis di wajah Jessie.
Setelah selesai, Rodriguez berdiri dan mengamati hasil karyanya di wajah Jesse. Lumayan. Ternyata aku berbakat menjadi pelukis. Kekeh Rodriguez melihat hasil karyanya. Tidur dulu ya istri nakalku, ujar Rodriguez seraya mendaratkan kecupan di kening Jesse. Sedikit di sini nggak apa-apa kan? Rodriguez mendaratkan ciuman sekilas di bibir Jesse. Hehehe, aku seperti pencuri saja, ucap Rodriguez sambil menatap wajah Jesse yang masih tidur atau pingsan. Setelah mengembalikan alat make up Jesse ke dalam tas, Rodriguez keluar dari dalam kamar. Rodriguez duduk santai di ruang keluarga menunggu makan malam tiba. Dek, kapan kembali kuliah? Tanya Rodriguez kepada Peli. Senin sudah mulai kak, sahut Peli. Dek, kalau Peli tidak meneruskan kuliah bagaimana? Tanya Peli tiba-tiba. Kenapa? Sedikit kaget Richard, begitu juga dengan Rodriguez. Apa Dama melarang? Tanya Rodriguez. Tidak, Peli mau menjadi ibu rumah tangga saja, tanya Peli. Tidak boleh, terdengar suara dari depan pintu. Saat tiba di pintu ruang keluarga, Dama mendengar apa yang disampaikan Peli kepada Richard dan Rodriguez. Dedi setuju dengan Dama, mau jadi ibu rumah tangga tidak harus berhenti kuliah, kata Richard. Dek, mau jadi ibu rumah tangga yang bagaimana? Anak saja belum ada, mau masak. Adik saja tidak bisa masak, ledek Rodriguez. Ih, kakak Rodriguez, kesal Peli karena diledek Rodriguez. Mada saja terus kuliah, kata Dama. Kenapa nama Mada disebut-sebut? Mada tiba dengan Ken dengan membawa 2 koper besar berisi pakaiannya. Bawa langsung ke dalam kamar saja Ken, biar kita makan malam. Jesse mana Drix? Tanya Aisyah. Masih nyusun pakaian mam, sahut Rodriguez. Akhirnya anak dan mantu Dedi kumpul di sini, seru Richard dengan ekspresi wajah yang gembira. Kenway dan Pania belum datang, kata Rodriguez. Kami sampai, terdengar suara Kenway. Kumpul kita semua, kata Richard. Besan tengil, tinggal berdua dengan istrinya saja, sambung Richard, masih dengan ekspresi yang gembira. Mas ini, Aisyah mencubit lengan Richard. Aduh asai, ringis Richard, karena Aisyah benar-benar mencubit Richard. Kau senang, Mayang dan David tinggal berdua, gerutu Aisyah. Richard tertawa kecil sembari mengelus tempat Aisyah mendaratkan jemarinya tadi. Dalam kamar, Jesse tersadar dia terduduk. Di mana ini? Matanya nyalang menatap ke sekitar kamar. Oh, kamar Pak Dokter. Jesse berteriak sambil menutup matanya. Tiba-tiba dia teringat apa yang dilihatnya tadi. Tadi aku lagi nyusun baju. Kenapa aku bisa berada di atas tempat tidur ini? Gila, bokong Pak Dokter tadi putih sekali. Nonuda, lalat tidak ada yang hinggap di bokongnya itu, sehingga tidak ada tai lalat. Tadi, Jesse membayangkan apa yang dilihatnya tadi di dalam wall X closet. Bokong Pak Dokter begitu putih, mirip dengan tikus putih, gumam Jesse. Kenapa aku membayangkan bokong Pak Dokter? Hilangkan bayangan mesum di otakmu ini, Jesse. Jemarinya menunjuk ke arah kepalanya sendiri. Baru lihat belakang Pak Dokter saja aku sudah pingsan. Apa lihat depannya? Mungkin aku sudah terbaring koma di rumah sakit. Jesse bicara sendiri. Sudah jam berapa ini? Jesse melihat ke arah jam di dinding. Jam 6:30. Lama juga aku tidur. Aku tidur apa pingsan tadi ya? Gumam Jesse. Jesse beranjak turun dari ranjang. Kemudian dia berjalan menuju meja rias untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Begitu lihat ke dalam kaca, mata Jesse terbelalak melihat wujud mengerikan di dalam kaca. Hantu! Teriakan kencang keluar dari dalam mulut Jesse, sembari Jesse berlari keluar dari dalam kamar. Hantu! Hantu! Teriak Jesse sambil turun ke bawah. Mendengar teriakan Jesse, Richard beserta yang lainnya sontak berdiri dan bergegas berlari menuju asal suara. Hantu! Hantu! Jesse langsung menubruk Rodriguez dan memeluknya dengan erat. Hantu! Hantu apa? Tanya Rodriguez. Di dalam kaca ada hantu menyeramkan Pak Dokter, beritahu Jesse dengan menunjukkan jemarinya ke atas. Hantu? Tanya Richard. Iya Dedi. Jesse mengangkat wajahnya yang tadinya berada di dada Rodriguez. Melihat wajah Jesse, semua mata yang memandangnya tertawa terbahak-bahak. Ada apa? Aisyah datang dari arah dapur karena mendengar teriakan Jesse. Mami,
Di dalam kamar Pak Dokter ada hantu, kata Jessie dengan menatap ke arah Aisyah. Jessie, kenapa wajahmu? Siapa yang melakukannya? Aisyah mendekati Jessie. Rodriguez yang menjadi tersangka hanya menunduk, senyum lebar di bibirnya. Tangannya berada di tengkuknya. Ada apa, Mami? Kenapa? Heran Jessie. Kakak ipar, tidak ada hantu. Lihatlah. Peli memberikan kaca kecil kepada Jessie. Ah! Jessie kaget melihat wajahnya yang terlihat seperti monster, dengan mata yang hitam, bibir merah tebal, dan alis yang tebal. Wajah ini yang kulihat di dalam kaca tadi, ujar Jessie. Jessie menatap ke arah Rodriguez, matanya melotot menatap tersangka utama. Pak Dokter, geram Jessie. Drix, apa yang kau lakukan? Tanya Aisyah. Maaf, Rodriguez mengatupkan kedua tangannya di dadanya. Tiada maaf untuk Pak Dokter, seru Jessie. Maaf Nyonya Dokter, ujar Rodriguez dengan memanggil Jessie dengan Nyonya Dokter. Rodriguez, bersihkan wajah Jessie. Kau yang melakukan, kau juga yang harus membersihkannya. Tita Richard. Baik, saut Rodriguez. Ayo Nyonya Dokter. Rodriguez meraih tangan Jessie. Jangan pegang-pegang, Jessie masih marah. Jessie dengan cepat berlari meninggalkan Rodriguez. Nyonya Dokter, jangan lari-lari, seru Rodriguez. Rodriguez itu suka sekali mengganggu Jessie, ucap Aisyah. Kenway dan Pania tiba seperti Mada tadi. Pania juga membawa koper, tapi hanya satu koper. Pan, Julio tidak dibawa, tanya Aisyah. Tidak, Mam. Mama tidak memberikan izin. Terdengar sedih suara Pania. Mungkin mereka merasa sepi, Pan. Marco sering terbang kan, kata Aisyah. Nanti kita buat Julio kita sendiri, bisik Kenway. Pipi Pania langsung merona merah. Nanti malam kita kerja keras, sambung Kenway. Kakak, mulut, ujar Pania. Mas Besan, terdengar suara teriakan dari luar. Besan Tengil datang, ucap Richard. Mas, melotot Aisyah. Sorry, ujar Richard. Begitu tiba di ruang tamu, David langsung berkacak pinggang. Ada apa teriak-teriak? Tanya Richard. Kenapa Mas Besan membawa anak-anak semua? Di rumahku tidak ada lagi yang tersisa, ujar David. Di rumah hanya tinggal orang tua yang kesepian ini saja, sambung David. Aku tidak membawa semua anak-anak. Ken putraku membawa istrinya ke sini, sedangkan Peli ikut Dama. Nah, kata Richard. Ada apa? Tanya Aisyah kepada Mayang. Aku juga tidak tahu, dari tadi kesepian terus katanya. Mungkin karena aku belum memperbolehkan dia untuk memantau restorannya, protes dia, ucap Mayang dengan pelan. Anakku Peli ikut Dama, kata Richard. Tapi dia tidak tinggal di rumah, saud David. Pak, setiap minggu kami akan kembali, kata Dama kepada papanya. Iya Pak, kalau tidak kuliah kami akan pulang, nimpali Peli. Dan bawa kabar baik ya, biar papa tidak kesepian, kata David. Kabar baik apa, Pak? Tanya Dama. Cucu, papa mau punya cucu, tegaskan David. Oh tidak, mereka belum boleh punya anak dulu, kata Richard. Harus, secepatnya mereka harus punya anak. David tidak mau kalah. Stop, Aisyah melerai perdebatan yang tidak penting menurut Aisyah. Jangan ada yang berdebat masalah anak lagi. Aisyah berdiri di tengah antara David dan Richard. Biarkan masalah itu mengikuti alur saja. Ada anak terima, belum ada anak ya jangan dipaksakan. Kali ini Mayang yang berkata. Tapi yang tidak ada tapi-tapian, seru Mayang. Aku, Mas Ritz, ucapan Richard dipotong Aisyah. Baiklah, aku akan diam, ucap Richard. Hubungan Rodriguez dan Jessie seperti kucing dan tikus, saling kejar dan saling menjahili. Sejak menikah, Jessie tidak bekerja lagi di klinik Rodriguez. Jessie hanya kuliah saja. Itu juga setelah melalui perdebatan panjang. Jessie tetap kekeh ingin bekerja di klinik. Rodriguez kekeh agar Jessie belajar saja. Pak Dokter, bagaimana Jessie berani dengan hewan jika Jessie tidak diizinkan untuk berbaur dengan hewan? Ujar Jessie. Tangannya bersedekap dada, matanya menatap wajah Rodriguez dengan dalam. Nyonya, suamimu sarankan berhenti saja dari kuliah. Nyonya ini tidak cocok jadi dokter hewan. Lebih cocok jadi istri dokter hewan. Wajahmu yang menggemaskan ini ingin aku masukkan ke dalam saku kemeja ini. Rayuan receh Rodriguez membuat Jessie tersipu malu. Ih, Pak Dokter. Senyum malu-malu Jessie membuat Umar
yang melihatnya mulai iseng menggodanya. C, akrab ya, entar ribut lagi, ledek Umar. Mar, kau ini mengganggu saja, sana pergi cari makan. Kalau bisa ke Cirebon atau ke Antambua sekalian, ujar Rodriguez seraya mengeluarkan dompetnya dan memberikan uang merah 2 lembar kepada Umar. Aduh Pak Dokter, tidak sekalian saja suruh saya beli makanan ke Kutub Utara, gerutu Umar sembari berjalan keluar dari dalam klinik. Jesse juga mau pamit, mau ke kampus, kata Jesse. Hei, nanti dulu, enak saja main pergi saja. Temani aku di sini. Umar lama itu beli makan, ucap Rodriguez. Untuk apa Jesse di sini? Jesse sudah dipecat kan? Dipecat dari klinik, tapi bukan dari hatiku ini, rayu Rodriguez sembari menaikkan turunkan alis matanya. Pak Dokter salah makan obat ya? Kenapa genit sekali? Hanya genit dengan nyonya dokter, di luaran sana tidak, kata Rodriguez. Percakapan tidak jelas keduanya terhenti dengan terbukanya pintu klinik. Seorang gadis masuk, senyum manis keluar dari bibirnya. Senyum itu tertuju pada Rodriguez. Hai Drix, sapa gadis tersebut. Donita, tangan Rodriguez terbuka lebar menyambut kedatangan Donita. Keduanya saling berpelukan dan cipika-cipiki membuat Jesse yang menatap menjadi kesal. Wajah Jesse terlihat sangat kesal menatap kedua orang yang melupakan keberadaannya. Apa kabar Drix? Kau makin ganteng saja, ucap Donita. Aku baik saja, dan kau kapan tiba? Dan tahu dari mana klinik hewan ini? Tanya Rodriguez. Satu-satu mas bro, kau ini tidak pernah berubah, bertanya selalu banyak, ujar Donita. Aku sudah seminggu di kota ini, dan aku tahu tentang klinik ini dari teman-teman kita. Kau hebat, bisa buka klinik sendiri, tapi tidak heran, donatur pasti banyak di sekitarmu, kata Donita. Mata Donita mengitari ruangan klinik hewan Rodriguez. Matanya tercerubuk dengan mata Jesse. Dia? Tanya Donita kepada Rodriguez. Oh, aku lupa. Kenalkan, dia adalah... Perkataan Rodriguez dipotong oleh Jesse. Karyawan, aku karyawan klinik ini, ucap Jesse dengan mengulurkan tangannya kepada Donita. Donita menyambut uluran tangan Jesse. Karyawanmu hanya satu, Drix. Wanita lagi, kata Donita. Tidak. Dia ini, lagi-lagi ucapan Rodriguez menggantung. Karena tatapan mata Jesse memberanikan tanda kepada Rodriguez untuk tidak mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Ada dua, satu pria pergi, Jesse yang menjawab. Jesse, Rodriguez kaget mendengar ucapan Jesse mengenai dirinya hanya sebagai karyawan bukan istrinya. Ayo Drix, bawa aku melihat-lihat klinikmu ini. Donita menggandeng tangan Rodriguez. Ayo. Sebelum beranjak dari dekat Jesse, Rodriguez memberikan tatapan mata yang tajam. Kau tidak mengaku sebagai istriku. Baiklah, jangan marah. Apa yang akan aku lakukan? Dalam batin Rodriguez. Rodriguez membawa Donita ke area belakang tempat rawat inap khusus untuk hewan. Tawa Donita dan Rodriguez membuat jiwa kepo Jesse meronta-ronta ingin tahu apa yang ditertawakan oleh keduanya. Jesse melihat dari pintu terbuka dan terlihat Donita dan Rodriguez sedang memegang ular. Hi, hanya memegang ular saja keduanya sudah tertawa begitu gembira, gumam Jesse. Senanglah tuh, omil Jesse sembari memegang sapu. Lebih baik aku pulang daripada melihat mereka. Jesse mengambil tas lempang yang selalu menemaninya keluar rumah dan keluar dari dalam klinik tanpa mengatakan kepada Rodriguez bahwa dia mau pulang. Di depan klinik, Jesse berhenti. Dia berbalik menatap ke arah dalam klinik. Apa mereka ada hubungan? Kata batin Jesse. Di sisi lain, pulang kuliah, Peli langsung pulang ke rumahnya yang lokasinya tidak begitu jauh dari kampus. Assalamualaikum, ucap Peli begitu pintu rumah terbuka dari luar. Sepi, Kadalepe pasti di kafe, gumamnya. Peli masuk dalam kamar dan berganti baju, kemudian membereskan baju-bajunya yang baru dibawanya tadi malam. Karena tadi malam mereka tiba sudah begitu larut, Peli belum menyusun pakaiannya ke dalam lemari. Setelah selesai menyusun pakaiannya ke dalam lemari, Peli berjalan menuju jendela kamar dan melihat ke arah kafe. Letaknya bersebelahan dengan rumah yang mereka tempati. Ramai, aku lapar, pasti di rumah tidak ada makanan. Apa aku ke kafe saja makan? Malas keluar, masak sajalah. Semalam Mami ada bawakan ayam, tinggal digoreng saja.
Tidak sulit. Peli turun dari lantai atas, dia berjalan menuju dapur. Peli mengeluarkan ayam yang ditinggal digoreng karena sudah diberi bumbu dan sudah dipresto oleh maminya. Peli bingung cara menghidupkan kompor, dia menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Tapi karena bingung bagaimana menghidupkan kompor gas. Bagaimana ini? Di rumah tidak pakai kompor begini, ucap Peli. Karena di rumah semua peralatan masak memakai listrik. Peli berusaha untuk mencari cara menghidupkan kompor gas. Setelah hampir 15 menit, akhirnya kompor gas menyala juga. Akhirnya, ternyata tidak sulit. Lo Peli utama, apa saja bisa dilakukan, ujar Peli bangga dengan prestasinya menghidupkan kompor. Peli mengambil penggorengan, kemudian mengisinya dengan minyak. Menunggu minyak panas, Peli melihat-lihat channel YouTube. Dia mencari konten memberi saran cara menggoreng ayam. Tunggu minyak panas, baru masukkan apa yang ingin kita goreng. Begitu saja di konten. Nunggu minyak panas, aku juga tahu. Peli berbicara sendiri. Sudah berasap, sepertinya sudah panas. Peli mengambil sepotong ayam, kemudian memasukkan ke dalam wajan. Suara ayam di dalam minyak panas. Waduh, teriak Peli. Karena Peli memasukkan ayam dengan cara melemparkan ke dalam wajan, sehingga minyak ciprat kemana-mana. Tangan Peli juga menjadi korban minyak panas. Ah, ayam pengecut, beraninya main ciprat minyak panas saja, gerutu Peli. Baru sepotong ayam sudah membuat tanganku melepuh. Kalau ayam ini semua digoreng, bisa-bisa seluruh badan melepuh, ujar Peli. Peli meninggalkan gorengannya untuk mengambil salep untuk tangannya yang panas. Di kafe, seorang karyawan melihat ke arah dapur rumah Dama. Asap keluar dari dalam dapur membuat karyawan tersebut curiga. Secepatnya dia mendatangi Dama di dalam ruangan kerjanya. Tok tok tok. Tanpa menunggu dipersilahkan masuk, karyawan Dama langsung masuk saja. Pak, seru karyawan tersebut dengan panik. Ada apa? Tanya Dama. Rumah bapak ada asap, Pak. Sepertinya kebakaran, beritahu karyawan tersebut. Apa? Dama langsung berdiri dengan diikuti oleh karyawan yang melapor tadi. Dama berlari menuju ke rumahnya melalui jalan belakang dan langsung menuju dapur. Peli, teriak Dama dari depan pintu dapur yang berasap. Dama dan karyawan masuk ke dalam dapur yang sudah berasap dan bau gosong. Dama lari menuju kamar, sedangkan karyawan mematikan kompor gas dan membuka jendela lebar-lebar agar asap memenuhi dapur keluar. Dama mencari Peli di dalam kamar. Dia mendengar ada suara dari dalam kamar mandi. Tok tok tok. Dama memanggil Peli sembari mengetuk pintu kamar mandi. Peli, panggilan suara Dama membuat Peli yang berada di dalam kamar mandi membuka pintu kamar mandi. Kakak sudah pulang? Tanya Peli dengan ekspresi biasa saja. Dia tidak tahu dapur telah menjadi korban kecerobohannya dan mungkin jika tidak ketahuan akan menyebabkan kebakaran satu bangunan. Mungkin seluruh bangunan yang berada di dekatnya. Peli tidak apa-apa. Kedua tangan Dama memegang pundak Peli dan melihat dari atas sampai ujung kaki badan Peli. Apakah ada yang cedera atau luka? Tidak apa-apa, Kak. Hanya kena cipratan minyak goreng, kata Peli. Kenapa kakak tahu Peli kena cipratan minyak goreng? Tanya Peli. Waduh, gawat, teriak Peli. Tiba-tiba Peli tersadar telah melupakan apa yang dilakukannya di dapur tadi. Aduh, ayam gorengku. Secepatnya Peli ingin berlari dari dalam kamar menuju dapur. Tetapi cekalan tangan Dama menghentikan langkah kakinya. Kak Dama, Peli lagi goreng tadi. Peli ingin melepaskan pegangan tangan Dama ke tangannya. Setelah terlepas, Peli berlari secepatnya menuju dapur. Sampai di dapur hanya tersisa bau gosong. Ayamku. Peli menatap wajan dengan tatapan mata nelangsa. Ayam gorengnya sudah gosong. Peli mengangkat ayam goreng yang sudah berwarna coklat kehitaman dari wajan dan meletakkannya di atas piring. Dama hanya bisa menatap Peli yang sedang menatap piring berisi ayam goreng yang tidak bisa dikatakan berwarna apa coklat atau kehitaman. Kada lope, ayam Peli hitam. Terlihat kesedihan di wajah Peli. Dama tidak tega mengeluarkan omelannya melihat kesedihan di raut wajah Peli. Luarnya saja gosong, dalamnya mungkin masih layak konsumsi. Dama mengambil ayam tersebut dan mengoyak ayam tersebut menjadi dua dengan bersusah payah. Karena ayam tersebut sangat keras,
Begitu terkoyak menjadi dua, di dalam ayam goreng itu berwarna coklat gelap. Dama mengambil secuil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Kak, itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, buang saja," kata Peli. "Masih enak, walaupun agak keras, tapi tidak seperti rasa daging ayam lagi," ujar Dama setelah selesai merasakan ayam goreng hasil masakan Peli. Ternyata memasak itu pekerjaan yang menyulitkan juga. Peli kira tinggal hidupkan kompor, naikkan wajan dan masukkan ayam ke dalam minyak lalu selesai, kata Peli. Sebenarnya tidak begitu sulit, tapi jangan kita tinggalkan jika kita sedang masak. Walaupun mau kita tinggal, matikan kompornya, bisa juga kecilkan, kata Dama. Peli sungguh bodoh, hanya goreng ayam itu juga tidak lulus. Jika Mami tahu, pasti Peli diberi ceramah. Peli duduk dan mengamati ayam goreng yang berada di hadapannya. "Sudahlah, baru sekali mencoba, semua itu butuh proses. Yang kedua nanti pasti makin mahir," ucap Dama. "Lapar kan? Ayo kita ke kafe saja." "Ini bagaimana?" Peli menunjuk dapur yang berantakan hasil perbuatannya. "Nanti kita bersihkan, sekarang kita isi perut dulu." Dama membawa Peli menuju kafe. Berbeda dengan Peli, Mada hari ini tidak kuliah. Mada yang kuliah tata boga. Sudah bisa masak walaupun tidak semahir Dama dan David dalam memasak. Hari ini dia berkutat di dapur dibantu oleh Neneng, walaupun Neneng hanya membantu memotong sayuran yang mau dimasak oleh Peli. "Neng, kenapa semua menu serba tempe?" tanya Neneng. "Ini menu sehat, Mbak, lihatlah. Ada oseng-oseng tempe, bacem tempe," kata Mada dengan bangga melihat hasil masakannya. "Neng, kuliah masak ini?" tanya Neneng. "Iya, Kang Mamat, coba masakan Mada. Apa ada yang kurang?" ditanya kepada Mamat yang masuk ke dapur. "Yang mana, Neng?" tanya Mamat. "Semua, mau Mada bawa ke kantor untuk Kak Ken," kata Mada. Mamat mencoba semua masakan hasil olahan tangan Mada. "Mantap, Neng." Mamat mengacungkan kedua jempolnya. "Betulkah?" Tidak yakin Mada dengan hasil masakannya. "Betul, Neng. Sudah bisa buka restoran untuk menyaingi Dendama," kata Neneng. "Mbak Neneng, ada-ada saja," ujar Mada. "Mbak, tolong masukkan ke dalam wadah ya. Mada mau bersiap dulu." Sampai di perusahaan, Mada langsung naik ke atas karena para karyawan sudah tahu bahwa dia istri dari pemilik perusahaan, sehingga dia tidak perlu melaporkan kedatangannya terlebih dahulu. Begitu mau masuk ke dalam ruangan Ken, Jack, asisten Ken, keluar dari dalam ruangan Ken. "Selamat siang, Nyonya," sapa Jack sembari membungkukkan badannya sedikit. Mada kaget sontak melihat ke arah belakang. Tidak ada orang, gumamnya. "Siapa, Nyonya?" tanya Mada kepada Mada. Jack menunjuk jemarinya ke arah Mada. "Aku." "Iya, apa ada Nyonya Ken yang lain?" ujar Jack. "Hahaha, Kak Jack, jangan panggil Nyonya. Mada seperti berusia 50 tahun. Mada masih muda." "Tidak, Nyonya, cukup manggil Mada saja," titahnya kepada Jack. "Baiklah Mada, silahkan masuk. Ken sudah lapar itu," ujar Jack seraya membukakan pintu untuknya. "Terima kasih, Kak." Mada masuk. Ken masih fokus menatap layar monitor laptopnya. Dia tidak menyadari kedatangan Mada. "Ahem," dehem Mada. Ken mengangkat pandangan matanya dari layar laptop ke arah suara dehem Mada. "Sudah datang." Ken mematikan laptopnya, kemudian bangkit dari duduknya dan berjalan menuju Mada, mengambil tas berisi makanan yang ditentengnya. "Sibuk, Kak?" "Biasa, sudah mau akhir tahun. Ada proyek yang harus diselesaikan. Karena ada kendala, terpaksa undur penyelesaiannya," cerita Ken. Mada membuka kotak makanan yang dibawanya. Ken menelan salipannya saat melihat menu yang dibawa Mada. "Ini serba tempe." "Iya, biar sehat," saut Mada. "Ini oseng-oseng tempe, ini tempe bacem, ini goreng telur ala Thailand. Isinya ada tempe dan siput," ujar Mada. "Tempe semua," kata batin Ken. "Tidak ada yang lain?" tanya Ken. Ken merasa kenyang seketika saat melihat makanan yang dibawa Mada. Bahan dasarnya tempe semua. "Oh, ada. Ini ada sup sum."
Mada membuka termos dan menuangkan sup ke dalam mangkok yang dibawanya dari rumah. Ada juga yang tidak dari tempe, gumam Ken. Ada apa kak? Mada mendengar sayup-sayup gumaman Ken. Tidak apa-apa. Kakak terkejut melihat masakan Mada. Ini semua hasil dari kuliah ya? Tidak kak. Kuliah masa belajar masak tempe? Ini Mada menyerahkan sepiring nasi lengkap dengan lauk serba tempe. Ken melahap nasi dan lauk serba tempe. Tidak ada protes dari dalam bibirnya. Dia tahu niat Mada baik walaupun sudah kenyang dulu. Ken berusaha untuk menghabiskan makanannya. Di sisi lain, Jessie mondar-mandir di dalam kamar. Sejak makan malam tadi, Jessie langsung masuk ke dalam kamar. Sudah jam 9. Kemana Pak Dokter ini? Pasti pergi dengan Donita. Pasti mereka lagi bernostalgia, gerutunya. Telepon tidak ya? Kalau aku telepon, nanti dikiranya aku cemburu. Seharusnya Pak Dokter kasih kabar. Jessie berjalan menuju balkon kamarnya dan menatap ke arah jalan yang sepi. Jessie melihat mobil jeep yang dikendarai Rodriguez mendekati pagar depan. Pak Dokter? Jessie bergegas masuk ke dalam dan menutup pintu balkon. Tidur saja, aku belum mempersiapkan baju tidur Pak Dokter. Jessie berlari cepat ke walk-in closet, mengambil baju untuk Rodriguez dan menggantungkannya di kamar mandi. Dengan cepat Jessie loncat ke atas tempat tidur dan berpura-pura tidur. Pintu kamar terbuka. Rodriguez masuk ke dalam kamar. Pura-pura tidur, baru saja berdiri di balkon, kata batin Rodriguez. Rodriguez menyimpan tasnya dan langsung masuk ke dalam kamar. Karena hari ini pekerjaannya sampai menyita tenaganya. Untung aku sudah mengisi bathtub dengan air panas. Mungkin sekarang tidak panas lagi. Pak Dokter bisa berendam, gumam Jessie. Dan bersambung.